Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, itu beliau bilang dalam syair, kenapa nih bulan kita udah bersiap-siap mau angkat sauh, mau jalan, mau meninggalkan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala balikin lagi itu bulan kepada kita ya, di waktu yang mendatang dalam keadaan yang lebih baik lagi, dalam keadaan yang lebih damai, dalam keadaan yang lebih menyenangkan, dalam ketaatan, dalam istiqamah. InsyaAllah kita bisa jumpa lagi dengan bulan Ramadan. Ini udah malam 26 Ramadan, udah tinggal menghitung hari lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita kelezatan Ramadan, kenikmatan dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ambil kesempatan kita dari bulan yang mulia ini, dari waktu yang mulia ini. Mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di mata Allah Ta'ala tuh waktu bagi anugerahnya Allah nggak bisa dibatasi oleh tempat. Anugerahnya Allah nggak bisa dibatasi oleh waktu. Ada orang semangatnya bulan Ramadan, begitu kelar Ramadan udah nggak semangat lagi. Baca Qurannya Ramadan doang. Kalau udah nggak Ramadan dia nggak baca Quran lagi. Sholat sunnahnya, tahajudnya Ramadan. Kalau udah buka lewat Ramadan dia kagak tahajud lagi. Lah, harusnya dia harus lebih giat lagi. Anugerahnya Allah bukan cuma di bulan Ramadan doang. Tiap saat, tiap waktu. Justru bulan Ramadan kita mau mencari anugerah Allah banyak saingan. Semua orang pada sholat, semua orang pada tahajud, semua orang pada ngaji Quran, semua orang pada zikir, semua orang pada ibadat. Ada bulan Ramadan. Tapi kalau di luar bulan Ramadan, Masya Allah banyak yang tidur, banyak yang gak tahajud, banyak yang gak ngaji Quran. Asal ente bener aja, khalas, lu makan sendiri, lu sikat sendiri, udah gak bagi-bagi ke orang. Alhamdulillah, anugerahnya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang yang selalu dekat kepada Allah Ta'ala. Tiap saat, tiap waktu. Anugerah Allah nggak terbatas. Asal kita jangan membatasi diri kita. Anda maunya taat di Ramadan doang. Selain Ramadan Anda nggak mau taat. Nah kita yang ngebatasin diri kita sendiri. Beramal solehlah. Ya, disambung malam-malam kita, hari-hari kita dalam beramal soleh. Berapa banyak kata Habib Ali orang-orang yang dia hidup di tengah-tengah kita, akan tetapi ruhnya Masya Allah mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tiap saat, tiap waktu dapat anugerah dari Allah Ta'ala. Berapa banyak orang yang jauh di musim kayak begini didekatkan oleh Allah, yang terputus disambung oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita kebagian anugerahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah ini bulan Ramadan berlalu sedangkan kita dalam keadaan penuh. Ya, pundi-pundi kita penuh, ya, hati kita penuh, jiwa kita penuh. Orang cuma mikirin kantongnya penuh, ya, rekeningnya penuh. Nah kita punya rekening yang lain. Kita pengen hati kita penuh, jiwa kita penuh, penuh dengan anugerah, dengan nur, dengan sir, ya, dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah bisa ketemu lagi Ramadan, tahun demi tahun kita, keluarga kita, ya, anak-anak kita, family kita, orang yang kita cintai dan mencintai kita, InsyaAllah ketemu lagi dengan bulan Ramadan, tahun demi tahun dalam kesehatan. Amin, fi afiyah, dalam keadaan semangat, dalam kekuatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kumpulkan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Habib Ali cerita bahwasanya tuh omongannya kaum arifin ketika mereka bicara, omongan yang keluar dari hati masuknya ke dalam hati juga. Ada Sayyidi Abdul Razak Ibn Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani punya anak namanya Abdul Razak. Wah, dia belajar ilmu tata bahasa, belajar syair, belajar ilmu ceramah, ilmu pidato, ahli dah di dalam ceramah, orasi, pidato, hafal banyak syair segala macam. Akhirnya dia bilang kepada abahnya, "Abah, hari ini ana mau ngajar, ana mau nasihatin orang." Ya, akhirnya diizinkan duduk dah di situ di mimbar, di kursi, nasihatin orang dengan penyampaian yang luar biasa. Ya, dia bawa syair-syair, dia bawa hadis, segalanya dibawain. Tapi nggak ada yang nangis satupun nggak ada yang nangis. Bengong aja semuanya. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Jailani bilang, "Khalas, cukup. Udah ngomong, udah panjang, khalas, cukup. Gantian, minggir. Nih, gua ajarin ngomong." Duduk di kursi terus bilang gini, "Semalam ada kucing masuk ke rumah ibu
dari anak-anak yatim, fakir miskin. Itu kucing numpain susu, tumpah. Itu begitu ngomong gitu, semua semajelis nangis, ngegurung, nangis. Nah, lo kenapa nangis? Saya ngomong panjang bawain syair nggak ada yang nangis. Ini cerita, ada kucing masuk ke rumahnya keluarga miskin, anak-anak yatim, numpain susu. Oh, ini maknanya adalah orang udah capek-capek beramal, begitu amalannya udah siap, saat dia sedang butuh-butuhnya akan pahala amal tersebut, diberanguskan tuh amal gara-gara ria, gara-gara ujub, gara-gara sombong, gara-gara kemaksiatan lainnya, hancur semuanya. La ilaha illallah. Ada lagi yang lain bilang orang udah beramal, udah siap, nggak taunya amalannya ke akhir hayatnya meninggalnya su'il khatimah. Ya Allah. Masya Allah, ya apa yang keluar dari hati nyampainya ke hati, tetapi yang keluar dari mulut ya cuma sekedar mulut doang. Masya Allah, Allah mudah-mudahan bersihkan hati kita, Allah Ta'ala berikan ketakwaan kepada kita, ruh kita insya Allah dibina, ditata oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya Rabb, ini Ramadan bulannya untuk menata ruh kita, mensucikan jiwa kita, membersihkan hati kita. Kalau enggak bersih di bulan Ramadan, terus kapan lagi?